Shalom Bro and Sis semua, senang banget ya bisa kembali lagi kita bersekutu. Dan kemarin aku udah bahas tentang 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang menyatakan roh, jiwa, dan tubuh ya. Nah, di materi kali ini aku mau melanjutkan dulu dengan memfokuskan materi kali ini lebih kepada jiwa. Jadi roh, jiwa, tubuh bagian kedua. Hari ini mau fokuskan pada jiwa ya. Nah, tapi sebelumnya aku mau membahas sedikit tentang roh. Sekalian kita review ya yang materi lalu dan mengingat-ingat lagi. Jadi kita baca dulu ayat 33 ayat 4, ini terjemahan NIV. Roh Tuhan telah membuat aku, nafas yang maha kuasa, terus-menerus memberikan aku kehidupan. Nah, di sini Elihu menyingkapkan dengan hikmat Tuhan bahwa roh Tuhan, Spirit of God, roh Tuhan yang telah membuat dia, dan roh Tuhanlah yang terus-menerus mengimpartasikan kehidupan kepada Elihu ini. Nah, roh Tuhanlah yang terus-menerus mengimpartasikan pengetahuan, pengertian, hikmat yang adalah kehidupan. Nah, perhatikan ya, di sini roh Tuhan atau roh kudus itu digambarkan pada ayat ini sebagai nafas Tuhan. Nafas dari Tuhan itu sendiri. Nafas yang maha kuasa, the breath of the Almighty. Nah, BTW Bro and Sis, kalau aku bilang roh Tuhan itu, yaitu sama seperti roh kudus atau roh Kristus ya, sama. Beda ungkapan aja. Nah, jadi kalau mau dibedakan, seperti ini, Bro and Sis ya. Nafas Tuhan, yang sebelah kanan, itu adalah salah satu gambaran roh Tuhan. Atau salah satu pernyataan roh Tuhan. Sedangkan yang sebelah kiri ini, nafas hidup ini, itu gambaran untuk makhluk hidup. Kejadian 2 ayat 7 ya. Makanya salah satu definisi dari Sihe itu kalau Bro and Sis cari, itu maknanya bisa nafas hidup ataupun jiwa. Dan ada juga di ayat lain, salah satu gambaran dari roh Tuhan itu adalah angin. Di Yohanes 3 ayat 8 ya. Salah satu gambaran roh Tuhan yang lainnya. Nah, nafas Tuhan itu ya pencipta. Dia menciptakan juga. Nah, yang menciptakan atau menafasi makhluk hidup. Makanya bisa jadi makhluk yang hidup. Gitu ya. Makhluk hidup, jadi nafas hidup ini ciptaan ya. Begitu. Dan materi lalu aku udah jelasin ya, gimana kata roh itu sebenarnya, kata roh itu adalah general atau umum. Kata roh atau spirit itu, atau pneuma itu. Seringkali overlap, atau beririsan, atau bersinggungan ya dengan jiwa. Kalau kita melihat kata roh di dalam firman, kita baca nih, kita bisa melihat bagaimana kata roh ini bisa merujuk kepada jiwa. Jiwa manusia atau hewan juga. Jadi kita harus lihat konteksnya. Jadi tergantung konteksnya juga, Bro and Sis. Bisa mengacu kepada roh Tuhan, atau enggak roh manusia yang adalah jiwa, atau roh hewan yang adalah jiwa juga. Nah, jadi jiwa bisa dikatakan roh. Dan roh itu sifatnya tidak terlihat. Imaterial ya. Dan ada, eksis, kekal. Nah, penulis dari kitab-kitab di dalam firman ini, kalau mereka memakai kata jiwa atau soul, itu biasanya untuk menekankan bagian yang biasanya tuh perasaannya, kehendaknya, begitulah, secara keseluruhan. Begitu. Nah, contohnya yang paling gampang itu kata misalnya ngobrol. Ngobrol itu lebih general, lebih umum ya. Kalau diskusi itu sama-sama bisa dikatakan ngobrol, tapi ya diskusi itu ya lebih cenderung atau lebih memberatkan kepada dua arah. Obrolan dua arah. Tapi bisa dikatakan ngobrol nggak? Bisa.
atau nggak khotbah, misalnya khotbah satu arah biasanya. Itu lebih cenderung istilahnya lebih berat kepada satu arah istilahnya. Tapi bisa dikatakan ngobrol nggak bisa, berkata-kata bisa, gitu. Nah, kalau masih belum mengerti hal ini atau belum setuju, nggak apa-apa ya. Memang harus dalemin ayat-ayatnya satu persatu mengenai roh dan jiwa ini, terus kita renungkan. Nggak instan ya, biasanya nggak instan, kecuali langsung diterangi Roh Kudus itu. Tapi yang penting dari materi lalu, nangkep ya. Yang penting. Nah, waktu penciptaan, ini kesimpulan yang materi lalu ya. Nah, waktu penciptaan, Bapa dengan firman-Nya dan Roh-Nya yang menciptakan segalanya dan manusia ya. Tapi di sini kita meng-highlight atau memfokuskan kepada Roh Tuhannya. Karena tadi kita baca yang Ayub 33 ayat 4-nya ya, kita fokuskan di Roh Tuhannya dulu. Nah, nafas Tuhan mengembuskan atau menafasi manusia sehingga menjadi nafas hidup. Menjadi makhluk hidup. Menjadi jiwa yang hidup. Living soul dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan Inggrisnya juga. Dan setelah pekerjaan sang anak selesai, pekerjaan Yesus Kristus selesai, tetelestai, pencurahan roh Tuhan digenapi, sehingga roh yang memberi hidup itu bisa tinggal permanen. Jadi mendiami keberadaan kita selama-lamanya. Jadi menyatu ya kita dengan roh Tuhan itu, menyatu untuk selama-lamanya. Tidak akan ditinggalkan. Dan sejak pencurahan roh Tuhan di zaman itu hingga saat ini, pencurahan roh Tuhan itu terus-menerus terjadi. Begitu ya. Saat lahir baru, yaitu dilahirkan dari atas, born from above ya, roh Tuhan itu mendiami hati kita. Sehingga kita menjadi ciptaan yang benar-benar baru. Yang lama sudah berlalu. Nah, ini salah satu bukti mutlak keselamatan yang sudah kita terima. Saat kita sudah kembali dalam tujuan yang semula. Nah, mungkin Bro Ensis mungkin nanya ya, apa sih tujuan yang semula? Tujuan Tuhan yang semula itu apa? Tujuannya, jadi sebelum penciptaan, Tuhan itu sudah utuh, sempurna, whole, gitu ya, di dalam kasih. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah di dalam kesatuan kasih. Yohanes 17 ayat 24. Nah, sebetulnya tidak perlu Tuhan menciptakan kita ya, tetapi Dia memilih untuk menciptakan manusia. Untuk tujuan yang mulia tentunya ya. Menyatukan kita dengan kasih-Nya. Jadi tujuan Tuhan yang kekal itu adalah supaya manusia punya hubungan, terkoneksi di dalam Dia, bersama dengan Dia, selama-lamanya, kekekalan ya. Tapi yang udah kita tahu ya, Kejadian 3, tetapi karena dosa, hubungan itu hancur, dan dosa menjadi selubung atau penghalang antara manusia dengan Tuhan. Karena itu manusia yang di dalam Adam yang pertama, itu sudah menuju maut atau keterpisahan dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi maut yang dimaknai di dalam perspektif Alkitab adalah maut itu adalah keterpisahan dengan sumber kehidupan, sang sumber kehidupan itu selama-lamanya. Tadi ya, udah tidak ada hubungannya lagi ya, tidak ada koneksinya lagi, begitu ya, sejak saat itu. Nah, tetapi dikatakan, yang melakukan kehendak Bapa lah yang menjadi saudaranya Yesus, dalam Matius 12 ayat 50 ya. Karena sudah diperdamaikan dan diadopsi menjadi anak. Siapa yang melakukan kehendak Bapa sudah diperdamaikan dan diadopsi menjadi anak. Nah, kita kan tahu ya, apa itu kehendak Bapa yang sejatinya. Kehendak Bapa yaitu yang sejatinya adalah melihat anak, firman, sang firman itu, dan percaya kepadanya. Yohanes 6 ayat 40 ya. Nah, keselamatan dan kehidupan
yang diberitakan di dalam firman Tuhan, yang menjadi tema terbesar juga di dalam keseluruhan firman Tuhan itu, punya maknanya apa? Secara keseluruhan, makna keselamatan dan kehidupan itu adalah waktu bersama dengan Tuhan, atau manusia kita bisa bersama dengan Tuhan, atau terkoneksi dengan Tuhan, atau punya hubungan dengan Tuhan. Bisa dikatakan juga sudah diperdamaikan ya, karena kejatuhan kejadian 3 itu. Nah, makanya waktu kita percaya pada Sang Anak, Sang Firman, apa yang terjadi? Kita baca ya, 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22, ini terjemahan The Passion Translation. Sekarang, Tuhan sendirilah yang telah mengurapi kita, dan Dia terus-menerus menguatkan kita dalam persatuan kita dengan Kristus. Dia tahu kita adalah miliknya, karena Dia juga telah mencap materai kasih-Nya di hati kita dan telah memberikan kepada kita Roh Kudus, seperti cincin tunangan yang diberikan kepada seorang pengantin wanita, uang muka untuk berkat-berkat yang akan datang. Nah, ini bagus ya, ayat ini, Bro Ensis. Di dalam terjemahan The Passion Translation ya, lebih kaya terjemahan ini dibanding, kalau di ayat ini ya, lebih kaya dibanding dengan Alkitab yang terjemahan Indo ya. Nah, ini sama dengan yang dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 22, terus 2 Korintus 5 ayat 5, Efesus 1 ayat 13 sampai 14, Efesus 4 ayat 30. Jadi itu semua menyatakan Roh Kudus itu sebagai materai atau jaminan dari keselamatan kekal atau kehidupan kekal kita yang udah kita terima. Nah, terjemahan The Passion ini menyatakan Roh Kudus digambarkan sebagai cincin pertunangan dan uang muka dari kata arabon. Jadi Roh Kudus itu bukti kesatuan kita dengan Kristus, seperti cincin pertunangan dan seperti uang muka. Dari kata yang sama ya, arabon. Kata arabon ini di teks aslinya itu bisa bermakna uang muka, tapi yang pengertiannya itu lebih ke tanda ketulusan. Jadi di sini tuh konteksnya seperti tanda ketulusan gitu ya. Dan di dalam tradisi Yunani, kata arabon ini dipakai untuk cincin pernikahan, engagement ring gitu ya. Tadi yang percaya sudah diberikan Roh Kudus, ya. Nah, jadi kita dibaptis dalam Roh, dilahirkan dari Roh, dimateraikan dengan Roh, didiami oleh Roh, kita dipenuhi dengan Roh, dijadikan satu kesatuan dalam Roh, diberikan karunia-karunia Roh, dilayani oleh Roh, dan lain-lainnya. Jadi makin ngerti ya tentang keselamatan kehidupan kekal ini sudah terjamin yang di dalam Roh Kristus ini dimateraikan. Aku sampaikan ini supaya Bro and Sis firm dulu, confidence dulu, teguh dulu, kuat dulu, percaya penuh dulu mengenai kehidupan dan keselamatan kekal ini. Karena nanti kita mendalami jiwa itu akan ada menyenggol tentang keselamatan juga ya. Makanya ini dasar dan fondasi dulu untuk bekal kita mendalami jiwa, biar bisa membedakan nanti ya, discern nih. Nah, sebelum kita masuki jiwa, mendalami jiwa, kita perlu ngerti dulu pengertian hati yang akan aku bawa juga. Istilah hati, the heart itu banyak dipakai juga dalam firman Tuhan. Ya kan, Bro and Sis? Nah, hati di dalam firman Tuhan itu memiliki maknanya tuh core, atau center, atau middle, atau innermost. Yang artinya ya inti, pusat, tengah, terdalam. Itu makna heart itu, hati itu. Inti, pusat, tengah, terdalam. Nah, jadi hati itu sebuah ungkapan atau idiom. Ungkapan ya. Misalnya gini, contohnya gini. Misalnya, tangan kanan, the right hand ya. Dalam pernyataan si Timothy misalnya, si Timothy itu tangan kanannya aku. My right hand gitu ya istilahnya. Tangan kanan di sini kan
ungkapan atau idiom ya, yang jadi punya makna orang kepercayaannya aku gitu maksudnya kan, maknanya. Bukan berarti secara harafiah Timothy ini berubah jadi tangan aku gitu. Tambahan di tubuh aku, di tangan kanan aku kan enggak. Sama dengan hati, ini adalah ungkapan yang bermakna inti, pusat, tengah, atau terdalam. Contoh kalimat simpelnya tuh ini. The heart of Bandung is in Asia Afrika ya. Atau enggak artinya itu pusat kota Bandung itu di daerah Asia Afrika. Gitu ya. Jadi ngerti ya. Coba dimengerti dulu. Ini mudah ya. Seharusnya dimengerti. Tadi contohnya juga udah diberikan karena pengertian ini mau aku bawa terus untuk mendalami keberadaan dan jiwa kita, gitu ya. Nah, dalam sudut pandangan firman Tuhan, biasanya kata hati atau the heart ini merujuk kepada dua hal, tergantung konteksnya. Di sini aku membagi dan akan mendalami kedua hal ini ya. Yang pertama itu hati dari keberadaan kita. Hati dari keberadaan kita. Keberadaan kita secara penuh ya, secara utuh itu. Pusatnya, intinya, yang terdalamnya itu pusat kehidupan kita itu ya adalah jiwa. Yang adalah nafas hidup. Kejadian 2 ayat 7 ya. Dan yang kedua, nanti akan aku bahas juga, ini hati dari jiwa kita. The heart of our soul. Tadi being ya. The heart of our being, kok ini the heart of our soul. Hati dari jiwa kita. Jadi pada jiwa kita ada bagian yang paling dalamnya. Bagian pusatnya. Di dalam ilmu psikologi sekarang dinamakan alam bawah sadar. Nah, istilah ini tidak aku temukan dalam firman Tuhan, tapi makna dan pengertiannya alam bawah sadar ini paralel, overlap dengan ayat-ayat yang ada di dalam firman. Nanti kita dalemin ya satu-satu. Nah, tapi sekarang kita dalemin dulu yang jiwa. Kalau jiwa di sini aku mau membagi dengan dua bagian dalam jiwa ini. Yang pertama adalah di dalam jiwa kita, yaitu kesadaran, conscious, dan alam bawah sadar atau the heart atau subconscious atau unconscious. Jadi di dalam jiwa kita aku bagi menjadi dua di sini, kesadaran atau conscious dan alam bawah sadar yang bisa disebut juga hati, bisa ungkapan yang sering dipakai ya para penulis kitab itu hati, atau kalau di dalam istilah ilmu psikologi itu ya subconscious atau unconscious. Kalau kesadaran itu merujuk kepada bagian jiwa kita yang bekerja secara aktif atau sadar. Nah, tapi kalau alam bawah sadar atau hati dari jiwa ini itu seringkali bekerja dalam ketidaksadaran. Gitu ya. Nah, hati dari jiwa ini tuh bagian yang terdalam atau pusat dari jiwa. Atau kesadaran yang paling dalam. Bisa dikatakan juga ya, kesadaran yang paling dalam gitu. Makna dan esensinya sama aja. Nah, kita perdalam ya. Bagian luar dari kesadaran kita itu ada pikiran, mind atau thoughts, emosi, emotion, kehendak, will, keinginan, desires, longing. Jadi jiwa kita ini adalah tempat bertatanya pikiran, emosi, kehendak, keinginan, begitu ya. Ini penjelasannya aku persimpel ya, biar nggak terlalu panjang di sini. Yang penting esensi dan maknanya nangkep. Bro and sis juga pasti udah familiar ya dengan hal ini. Aku juga masukkan hanya satu contoh dari beberapa ayatnya saja ya, yang menunjukkan jiwa kita memiliki setiap poin ini. Ada ayatnya masing-masing satu. Dari sekian beberapa ayat ya.
BTW itu Mazmur, tergantung baca ayatnya versi kitab yang mana ya. Tergantung terjemahannya yang bersumber dari Septuaginta atau teks Masoret. Itu beda satu ayat, karena yang bersumber dari itu tuh beda satu ayat, jadi ada yang seperti kayak dua ayat jadi satu, begitu. Tergantung dia bersumbernya dari teks Masoret atau Septuaginta. Nah, kita bahas dulu yang pertama, pikiran. Aspek di sini tuh aspek intelektual, gimana seseorang itu bisa merenung, bermeditasi, berimajinasi, dan berpikir. Simpelnya begitu ya. Emosi, di sini perasaan seperti kegembiraan, kesedihan, kasih sayang, dan lain-lain ya, macam-macam. Nah, kehendak, will, itu aspek pengambilan keputusan dalam hidup. Memilih antara yang baik dan jahat. Keinginan yang selanjutnya, atau kerinduan, desires, longing, itu ada yang mungkin bingung ya, bedanya kehendak, will, dengan keinginan atau desires. Ada yang bingung, mungkin yang berensis ya. Nah, ini aku kasih contoh ya, coba ya. Ada seorang siswa nih, perlu ujian ya. Seorang siswa ini perlu ujian kalau mau lulus. Nah, kehendak siswa ini mendorongnya untuk belajar keras setiap malam dibandingkan dia pergi keluar sama teman-temannya. Nah, di sini keinginannya tuh difokuskan pada tujuan jangka panjangnya untuk meraih kelulusan. Meskipun keinginannya pada saat itu adalah bersosialisasi. Gitu ya. Paham ya? Nah, kita masuk ke alam bawah sadar atau hati. Dari jiwa atau kesadaran yang paling dalam. Jadi ini semua yang mempengaruhi dan mendominasi kesadaran kita, yaitu pikiran, emosi, kehendak, dan keinginan itu ini yang mendominasi, yang mempengaruhi. Gitu ya. Yang pertama, identitas, bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri dalam hubungannya dengan Tuhan, orang lain, dunia, dan lain-lain. Selanjutnya, memories. Nah, memori ini bisa dikatakan tempat penyimpanan atau tempat perbendaharaan atau treasury ya. Nah, memori ini potensinya dahsyat banget. Luar biasa dahsyat gitu ya. Kita bisa menyimpan banyak sekali di sini. Dan bisa yang positif, contohnya misalnya perkataan Tuhan, firman-Nya, dan juga bisa yang negatif, contohnya trauma, kejadian masa lalu, rasa malu gitu ya, aib gitu ya, yang masih dipegang atau belum dilimpahkan kepada Tuhan Yesus. Kalau udah dilimpahkan, pembawaan kita itu berbeda kok saat masih bisa mengingat trauma itu, berbeda. Nah, lalu ada motif terdalam, motivasi tersembunyi, keinginan terdalam. Nah, nanti ini ayat-ayatnya bisa di-branches dari tadi ada ayat-ayatnya tercantum juga, salah satunya itu bisa branches, nanti lihat satu-satu ya. Lalu ada pola dan habit atau kebiasaan, di situ patterns and habits. Lalu nurani, conscience, di sini bagaimana seseorang memahami apa yang benar dan yang salah secara objektif. Standarnya itu Tuhan. Standarnya itu di atas dirinya sendiri. Jadi secara objektif ya. Bukan subjektif gitu ya. Bukan relatif gitu ya. Nah, kalau orang dunia seringkali kita lihat dan amati mereka seringkali membengkokkan hati nurani ini, atau bisa dibungkam ya istilahnya, dibungkam gitu ya hati nuraninya dengan banyak caranya, indoktrinasi dan lain-lain ya. Contohnya si Adolf
Hitler. Selain indoktrinasi, dia tuh punya metode, punya cara pelatihan untuk pengikutnya, yaitu untuk membunuh hewan-hewan terlebih dahulu. Jadi pengikutnya tuh disuruh bunuh hewan-hewan. Contohnya papis ya, atau anak anjing. Salah satu testimoninya itu ditemukan bahwa ada periode untuk bonding dulu. Jadi pengikutnya tuh disuruh bonding dulu sebelum dibunuh papisnya ya, gitu. Jadi dibungkam gitu istilahnya hati nurani ini. Nah, yang terakhir di alam bawah sadar ini menarik nih. Dan salah satu highlight juga ya, atau underline, atau istilahnya yang jadi pusatnya dari materi ini juga. Mungkin Bro Ensis bertanya ya, lo kok terakhir, tapi sepertinya masih ada 2 nih poinnya, gitu kan? Bro Ensis bisa tebak nggak ini apa? Nah ya, clue-nya ini tuh tergantung jenis orangnya. Jadi, di dalam hatinya tuh bisa A atau bisa B. Hanya salah satu aja, nggak bisa dua-duanya. Ada di dalam diri orang tersebut. Bro Ensis bisa tebak? Harusnya dia bisa tebak lah ya, Bro Ensis ya. Pada pinter. Yep, antara sin, dosa, atau Kristus, San, Yesus Sang Firman. Jadi, manusia di luar Kristus, itu ayat-ayatnya aku kasih ya, beberapa ya di situ ya. Lalu untuk manusia baru atau ciptaan baru yang ada Roh Kudusnya, sebenarnya banyak banget ayatnya ya. Tapi nggak cukup ya ditaruh di sini, beberapa aja aku taruh. Lalu ayat-ayat yang di bawah itu yang menyatakan hanya salah satu dari ini aja. Ayat-ayat di sini mengungkapkan bahwa orang tuh hanya ada 2 jenis, antara yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan gitu istilahnya ya. Antara di bawah kuasa otoritas dari dosa, atau di bawah kuasa otoritas dari roh yang memberi hidup. Gitu. Kalau mau digambarkan tuh seperti ini. Ini boleh Bro Ensis screenshot atau di foto atau gimana, atau dicatat buat nanti istilahnya. Di screenshot aja. Terus nanti bisa dicatat kalau dari screenshot atau gimana, atau bisa nanti lihat di rekamannya di media sosial, YouTube. Nah, ini kalau mau digambarkan seperti ini nih. Jadi, manusia kita yang lama itu yang di sebelah kiri. Sebelah kiri. Gambarnya di sebelah kiri. Nah, di dalam kesadaran, lalu hati atau kesadaran yang paling dalam, atau alam bawah sadar, itu ada dosa. Tetapi kita yang sekarang, yang sudah di dalam Kristus, sebagai ciptaan baru, dosa itu kan sudah beres. Tetelestai, it is finished, sudah selesai ya, kata Tuhan Yesus di salib. Dan roh Tuhan tinggal di dalam kita, tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya. Kita tidak akan ditinggalkan seperti anak yatim piatu. Itu di Yohanes 14 ayat 18 ya. Jadi keselamatan dan kehidupan kekal itu sudah kita peroleh, dan Roh Kudus itu sebagai jaminan atau materainya. Nah, ini menyangkut keselamatan yang tadi udah kita bahas. Udah teguh ya, Bro Ensis ya, dan udah ngerti ya. Pada saat lahir baru, baptisan rohani, kita menerima Roh Kudus di dalam kita secara instan. Perhatikan di sini ya, secara instan. Kita menerima keselamatan itu. Roh Tuhan itu sendiri, dan Roh Kudus itu adalah harta surgawi. Kita punya akses kepada harta surgawi. Di dalamnya terangkum semua warisan kita sebagai anak Tuhan. Kita punya akses kepada hati Tuhan yang Maha Kudus. Kita bisa mengerti tujuannya, mengetahui tujuannya, kehendaknya, pikirannya, perasaannya. Kita temukan ya, Tuhan Yesus itu mengetuk pintu hati setiap
manusia di dalam firman. Nah, aku ulangi ya. Hanya oleh anugerahnya melalui imanlah, bukan hasil pekerjaan kita. Nah, roh Tuhan ini mendiami kita, dan ini terjadinya instan ya, lahir baru, baptisan rohani, roh Tuhan tinggal di dalam kita dilahirkan dari atas, berarti roh Tuhan itu yang turun dari Bapa, mendiami kita. Nah, gini ya, instan ya jadi ya. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan aspek jiwa kita yang lain dari jiwa kita ya? Bagaimana dengan aspek lain dari jiwa kita ini? Nah, aspek-aspek yang lainnya, ada yang instan, dan ada yang berproses. Ada yang proses ya, diubahkannya. Jadi kombinasi keduanya. Dan tiap orang berbeda-beda gitu ya. Dan kalau orang mendengar kata proses itu kadang, apalagi di generasi ini ya, kadang nggak suka ya kata proses gitu ya. Padahal emang mie instan aja katanya nggak instan gitu ya. Jadi proses gitu ya, kalau yang bagian itu gitu ya. Contohnya, identitas. Ada yang sudah paham, ada yang udah memahami betul, sampai ke kesadaran yang paling dalamnya bahwa dirinya adalah kekasih Tuhan Maha Kudus. Juga sekaligus anaknya, juga saudaranya, juga partnernya, gitu ya. Ada yang masih berproses dalam mencari jati dirinya, yang padahal ditemukan di dalam Kristus, gitu ya. Lalu misalnya memori, ada yang masih menyimpan emosi negatif terhadap sesuatu. Ada yang sudah berdamai, gitu ya. Motif yang tadinya selalu merujuk kepada kepentingan diri sendiri dan berfokuskan hanya pada diri sendiri, gitu ya. Ada yang langsung diubahkan instan, gitu ya. Bahkan memberitakan kabar baik ke tempat yang nggak terjangkau, gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, bagiannya ini berbeda setiap orangnya, tergantung pertumbuhannya di dalam Kristus, di dalam pengenalan Tuhan, di dalam pewahyuan, penerangan, rema, dalam kekayaan rema ya, kedewasaan juga, kedewasaan rohani. Nah, makanya dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18, ini terjemahan The Passion, kita semua dapat mendekat kepadanya dengan menyingkirkan tabir atau selubung dari wajah kita. Dan tanpa tabir atau selubung, kita semua menjadi seperti cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan Yesus dengan cemerlang. Kita sedang diubah rupa menjadi gambarnya saat kita bergerak dari satu tingkat kemuliaan yang lebih terang ke tingkat kemuliaan yang lain. Dan perubahan rupa yang mulia ini datang dari Tuhan, yang adalah roh. Jadi datangnya dari dia juga, oleh dia, karena dia, untuk dia. Nah, di sini dikatakan ya, kita sudah diperdamaikan. Karena itu mari kita mendekat, yang artinya bersekutu dengannya. Dengarkan perkataannya, dengarkan firman-Nya. Lalu tabir atau selubung, salah satu maknanya untuk kita yang udah di dalam Kristus itu, bisa memiliki makna salah satunya doktrin, atau enggak pola pikir, asumsi-asumsi yang tidak sesuai dengan Tuhan. Itu kita singkirkan. Pikiran kita yang tidak sesuai, ketakutan, kekhawatiran, dan lain-lain, itu bisa dimaknai tabir atau selubung ini untuk kita yang ada di dalam Kristus gitu ya. Penghalang hubungan kita intinya ya, gitu. Kita sudah diperdamaikan. Makanya kita bebas mendekat kepada Dia. Nah, perhatikan di situ ya. Sedang diubah rupa. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan ya. Bagian aspek jiwa kita yang masih perlu diperbaharui atau diperkaya. Pengetahuan, pengertian, hikmat, dan lain-lain ya. Makanya dikatakan kita bergerak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Itu terjemahan lainnya dikatakan begitu.
Kita bergerak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dari kasih karunia kepada kasih karunia, ya. Dari iman kepada iman. Nah, mungkin ada beberapa pengikut Kristus masih belum mengerti ini. Jadi tercampur-campur dan dikiranya tuh firman Tuhan itu berkontradiksi gitu ya. Waktu dikatakan keselamatan kekal atau kehidupan kekal itu kita peroleh hanya karena kasih anugerahnya, di satu sisi karena anugerahnya aja, melalui iman, bukan hasil perbuatan kita. Tapi di satu sisi Yakobus katakan misalnya iman tanpa perbuatan mati gitu ya. Padahal seluruh konteks Yakobus di situ sedang menekankan buahnya, buah dari keselamatan yang udah kita terima. Buah dari keselamatan yang udah kita terima, hasil dari keselamatan yang udah kita terima. Buahnya itu pasti ilahi. Di situ Yakobus tuh menekankan di situnya. Jadi bukan sedang mengatakan untuk memperoleh keselamatan, seolah-olah kita belum terima keselamatan itu gitu ya. Tapi nanti kita bisa bahas lebih dalam ya mengenai ini gitu. Nah tapi kita lanjut dulu. Roh Kudus yang kita kenal juga sebagai keselamatan atau kehidupan kekal atau kerajaan surga, namanya juga roh Kristus ya. Roh Kristus itu roh penyelamat, roh penolong gitu ya. Nah, di satu sisi aspek yang masih berproses itu kalau di firman Tuhan ada istilahnya keselamatan jiwa, jaga hati, atau kerjakan keselamatan, itu istilah-istilah yang dipakai di firman itu ya. Sekilas aja nih tentang kerjakan keselamatannya. Itu bahasa aslinya aku udah cek juga dan sesuai dengan bahasa Inggrisnya juga. Maknanya juga sebenarnya mirip, sebenarnya maknanya kalau ngerti itu ya kerjakan ini sama istilahnya ya. Bahasa Inggrisnya tuh walk out ya di situ. Itu maknanya tuh seperti misalnya mau nge-gym ya, nge-gym, melatih otot ya. Kita walk out. Itu dia kita itu melatih otot yang udah kita punya. Nggak bisa ya kita melatih otot yang kita nggak punya ototnya gitu ya. Tapi otot yang kita punya itu kita latih gitu ya. Nah ini juga maknanya sama. Kita sudah memiliki keselamatan itu. Tinggal curahkan keselamatan itu yang kita peroleh melalui Roh Kudus kepada bagian aspek-aspek kehidupan kita, jiwa kita, yang masih membutuhkan pertolongan gitu ya. Beberapa orang masih sulit mengerti di bagian ini, kecampur-campur ya, mungkin. Orang mengatakan keselamatan bisa hilang gitu ya. Padahal banyak firman menyatakan keselamatan kekal itu terjamin, kehidupan kekal itu terjamin di dalam Kristus. Tetapi kalau keselamatannya itu di situ maksud dia adalah konteksnya merujuk kepada keselamatan jiwa, kepada jiwa ya, keselamatan itu dia merujuk kepada jiwa, aku masih bisa paham gitu ya, masih bisa ngerti. Karena memang kita bisa teralihkan dari Tuhan. Kita bisa teralihkan dari sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain ya. Di perjalanan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Disibukkan dengan masalah, dan lain-lain ya. Begitu. Nah, Yohanes 7, ayat 37-38 The Passion. Kemudian, pada hari terpenting dari perayaan itu, hari terakhir, Yesus berdiri dan berseru kepada orang banyak, "Hai semua yang haus, jiwa-jiwa yang haus, kita yang haus, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku dan minumlah. Percayalah kepadaku, sehingga sungai-sungai air hidup akan meledak keluar dari dalam dirimu, mengalir dari keberadaanmu yang terdalam, from your innermost being." Seperti yang tertulis dalam kitab suci. Jadi, di sini dinyatakan kita yang jiwanya lapar dan haus, datang kepada Yesus. Dia sudah menyediakan pesta gitu ya, hidangan untuk kita pribadi konsumsi. Kita makan roti hidup dan minum air hidup itu, yaitu perkataannya, firman-Nya, Yesus sebagai roti hidup ya, di dalam Yohanes 6 ya, pasal 6 ya, pasal sebelum Yohanes 7 ini ya. Nah, dengan kita bersekutu, berfellowship dengan dia, semuanya akan ditambahkan kepada kita.
Yang lain-lainnya sama-sama penting juga, yang lainnya sama-sama penting, tapi tidak ada yang lebih penting daripada bersekutu dengannya, gitu ya. Gak ada yang lebih penting dibanding bersekutu dengan sang sumber hidup itu. Jiwa kita dipuaskan, dikenyangkan, sama seperti tubuh kita. Tubuh kita nih, butuh makan dan minum setiap hari ya, kalau enggak lemes, gitu ya. Jiwa kita juga demikian gitu, bro and sis, sadar nggak sadar, setiap orang tuh punya di jiwanya tuh kalau kata istilahnya tuh ada hole ya, istilahnya lubang istilahnya, yang hanya bisa diisi oleh Tuhan aja gitu ya. Nah ini sebenarnya kunci kehidupan juga. Dengan bersekutu, jiwa kita itu menjadi makmur, utuh gitu ya. Nah ini 3 Yohanes 1 ayat 2, ini The Passion dulu. Sahabatku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau makmur dalam segala hal dan senantiasa menikmati kesehatan yang baik, sama seperti jiwamu pun makmur. IMB-nya, saudaraku yang terkasih, lebih dari segala hal, aku berdoa agar engkau makmur dan sehat, Yudu, sama seperti, ini penting ya, sama seperti jiwamu pun makmur. Nah, makanya kehendak Bapa itu, keinginannya Bapa itu untuk kita semua makmur dalam jiwa maupun tubuh kita, gitu ya. Karena Dia Bapa yang baik, gitu ya. Kalau enggak nih, Yohanes nggak akan ngedoain seperti itu kepada Gaius, gitu ya. Nah, segala hal dalam kehidupan kita perlu makmur. Tubuh makmur, sehat. Tubuh makmur, sehat, gitu ya. Lalu hubungan kita dengan sesama makmur dan sehat. Ya pokoknya segala halnya makmur, sehat, gitu ya. Nah, Hagiano ini, itu di situ maknanya juga bisa utuh, sejahtera, dan secara metafora maknanya bisa berarti ada terlepas dari opini apapun yang campuran ya. Campuran berarti tidak murni ya, atau error. Ada errornya gitu ya. Itu punya makna begitu juga. Nah, dan perhatikan ya, lihat di situ ya, sama seperti jiwamu pun makmur. Nah, jiwa makmur itu yang diungkapkan sebagai keselamatan jiwa, buah atau hasil dari keselamatan kekal yang kita udah terima, itu efek dari keselamatan yang udah kita terima, gitu ya. Jadi jiwa makmur itu yang diungkapkan sebagai keselamatan jiwa, itu adalah buah atau hasil dari keselamatan kekal kita yang sudah kita terima, atau efek dari keselamatan yang udah kita terima. Dampak gitu ya. Jangan dibalik gitu ya. Jangan dibalik. Dibalik kayak gimana? Harus keselamatan jiwa dulu, harus selamatkan jiwa dulu. Lakukan ini, lakukan itu untuk dapetin keselamatan kekal gitu ya. Itu nggak tepat ya, kurang tepat ya. Karena yang hanya oleh darah saja dibenarkan. Hanya oleh darah anak domba aja kita dibenarkan. Roma 5 ayat 8, TB, terjemahan baru, akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Gitu ya. Nah, jadi dalam Kristus, dari keberadaan kita yang terdalam meluap air hidup. Sungai-sungai air hidup, sungai-sungai kehidupan. Dia bekerja di dalam kita dan melalui kita. Pola Tuhan bekerja itu yang aku kenal itu selalu dari dalam keluar. Gitu ya. From the inside out ya. Inward, outward gitu ya. Semua yang baik dari Dia di sini tuh melalui rohnya, lalu ke jiwa, lalu ke tubuh, lalu ke orang sekitar kita, lalu dimulai dari orang yang terdekat, dan seterusnya, gitu ya. Sebenarnya aku mau dalemin lagi ya, lebih dalam masing-masing poin yang tadi udah aku sampaikan, tapi untuk materi kali ini segini dulu, supaya nggak terlalu berat ya, dan bisa kita mengerti, bisa dikunyah dulu ya, kita bisa renungkan dulu. Jadi next materi klimaksnya banyak hal menarik nih,
kelanjutan dari jiwa, dan sekaligus kelanjutan juga dari keselamatan bagian 3 di next materi ya. Ada tentang bagaimana kita membangun kehidupan kita di dalam Kristus dan lain-lain gitu ya. Jadi kemuliaan hanya bagi Tuhan aja. Thank you buat waktunya, Bransis. Shalom.